kayaknya tuh gabungan dari spontanitas dan selera yang jelek gitu. Iya. Kalau selera film jelek, ya lo bisa kepikiran lah ide-ide kayak gitu loh. Wah, ini revival 90s erotika gitu-gitu kan. Spontanitas tuh emang salah satu kunci ini gitu loh di film-filmku selama ini gue bikin film. Oke, kembali lagi di acara podcast. Apa nih, Leo? Bikin dan berbagi. Yeay. Iya gak sih? Iya. Apa pulang kantor? Ini kita udah mulai gak kompak ya? kan lu terakhir di sini. Gue gak mau bonding banget sama lu. Waduh. Biar nggak sakit perpisahannya. Iya, benar. Ya, jadi kita di podcast Bikin dan Berbagi, dan kali ini kita kedatangan tamu yang spesial banget nih. Yeay. Spesial banget nih. Udah ada siapa nih, Riz? Ada Ini mau barengan ya awalnya gitu sih. Ada, aduh. Kita emang nih konsepnya gini, gak kompak. Emang gak Jadi konsep ini Gue Oke, tadi oke, mau oke. nyeletuk temennya Tomatopo ya. Wow. Tapi gue Itu gimana bahaya nggak tuh? Tolong di-cut ya. Gue tadi gatel banget, gue keluar aja lah. Oh, Gue juga mau ngomong tapi ke filter. Kita dari temennya. Iya gitu. Oke, jadi kita kedatangan sineas yang sangat-sangat eklektik. Set. Apa tuh eklektik? Gak tahu, pokoknya aneh aja. Indie banget lah, di jalur yang sangat-sangat Indie banget. underground banget. Wow. Kita kedatangan Amer bersaudara. Gokil. Kopinya mabok. Di depan saya nih ada Bang Alzen Putra Mardeka, ya. Dan di sebelah kamu ada siapa? Udah ada Bang Azam, gue lupa nama panjangnya siapa. Azam. Bang Azam. Terima kasih guys. Jadi, Gila. untuk ngasih konteks sedikit, mereka ini tergabung dalam itu ya, Amer bersaudara, dan punya kebiasaan yang unik. Suka membuat film-film yang apa ya disebutnya ya? Apa Mas Dika? Gue bingung nih mau memberikan label takut salah gitu. Ngomong. Kalian sendiri menyebutnya apa Iya. sebelumnya? Ya, film. Kalian pengen- Film aja. Soal ini banget. Aku tuh pengen bikin nih. Nggak, kalian suka disebut film kalian tuh film apa sih gitu? Film secara- artsy. Wih. Avant-garde gitu. Avant-garde gitu. Benar gitu ya. Iya, kita kayak saingannya A24 ya Mas. A24 respect. K24. Kolong sinema. Kolong sinema aduh. Oh. Oh, by the way, kolong sinema itu tuh kayak kolektifnya kita. Nah, Kami berdua. Iya. Oke, bisa di-follow di mana? Oh, IG-nya. baru mulai udah promo ya. Iya. Kali dulu nih, Bang. Loh. Tahu masalahnya. Sudah apa? Oke. Gimana deh, lo mau langsung Oke, apa jadi nih? pokoknya kita bakalan bahas film horor kelas B yang mereka bikin. Iya. Wih, Kalian secara bangga menyebut sebagai film horor kelas Tentu B. saja. Tentu saja. Iya, tentu saja. We are Itu sebagai- shocked and proud. Nggak, itu benar-benar kalian sebagai sebuah kebanggaan atau juga apa sih? Soalnya kan itu dalam istilah kita tuh kayak negatif banget Wah, gitu. konotasi. Pulang, sorry. Tersinggung. Iya. Jujur itu kayak di masa-masa sekarang itu kayak semacam istilah yang downgrade banget gitu. Wah, parah banget Mas. Kalian Kalian tuh tanggapan- kameranya boleh nggak matiin Iya, kameranya? Oke, selesai. Oke, Bisa kelar. disuruh diem gak sih nih? Loh. Oke. Maaf ya, Bang. Thank you. Ini cuma di podcast ini bintang tamunya diomelin, Bang. Coba jelasin dulu dong kenapa Iya, kalian iya. memutuskan untuk Bikin menyebut film kelas film B. kalian dan kenapa eksplorasi Karena diri. apa ya? Kita sebagai filmmaker kayak kapasitas otaknya nggak nyampe Mas ya. Iya. Bikin film kelas A gitu loh. Jadi ya B aja gitu. Ya, be aja gitu. Ini serius nih ini. agak humble bragging juga. Aduh, kamu udah gini. Oh, begini gimana bikin film kelas A? Oke. Jadi kalau aku sendiri kan memang dari kecil suka nonton film-film horor. Tapi in general gitu loh. Nggak yang kelas B. Kita dulu nggak tahu ya kelas B apa Mas. Iya, enggak tahu labelnya. Nggak tahu gitu kan. Nih ya Allah nih kalau yang nonton udah pernah ke screenan kita udah denger berapa kali nih. Intinya dulu. Sombong ya? Banyak banget yang nonton tuh. Ada press conference ya. Ada ya? Enggak. Tapi kita sampai masuk majalah Mas ya? Iya. Majalah gadis. Enggak, Gatra. Majalah Primbon nggak ada. Gatra pernah. Nah, kalian diskusi dulu ya. Iya, lu Tempo apa diskusi dulu Gatra deh, nih? lu masuk Pasti majalah, dulu. Bang. Oh, saya Gatra. Oh iya, benar. Ya Gatra. Oke, iya gimana tadi? Apa Oke, tuh? shout out to Gatra. Shout out to Gatra. Tasya Gatra.
apa? Terus kan dulu tuh kayak karena kita dulu akses film-film horor tuh bener-bener luas gitu loh. Kita dulu punya kayak sekarang lebih luas sih sebenarnya. Cuma dulu kita kayak apa? Punya kayak rental VCD bajakan. Terus TV dulu sensornya kan enak banget kan, dulu nggak ada sama sekali sensornya, nggak seketat sekarang lah gitu kan. Jadi kayak dulu tuh enak banget, lo dulu pulang sekolah ada film gore Hong Kong di TV, lo bayangin tuh. Kayak sekarang mah buset boro-boro ya film gore. Ricky Oh aja masuk TPI gitu. Gila, keren banget zaman dulu. Ya, enak zaman gue dia. Boomer momen banget. Ya intinya kami kayak dibesarin sama apa film horor tengah malam gitu loh, yang di TV. Itu kan biasanya yang apa? Kalau yang bagusan tuh jam 7 gitu kan. Kalau yang layar platinum yang Trans TV gitu makin ya. malam tuh biasanya gitu makin ya. aneh gitu loh Iya, filmnya. benar. Yang setelah kuis-kuis itu kan. Yes. Iya. Yang ini ya, yang Yayan Lidi. Cut. Telepon aku yang itu kan yang minta telepon. Ya itu di-cut ya guys. Oke, terus apalagi sih? Dulu gak Suzana, Berry Prima, film-filmnya kan juga tayang di TV kan gitu. Jadi kayak kita tumbuh besarnya selera juga kebentuk ya gara-gara film-film kayak gitu juga kan. Tapi dulu kita emang suka horror banget lah gitu. Terus SMP, kalau ini aku ya Mas ya, personally kalau aku dulu SMP tuh pertama kali itu ngasih yang internet yang 0809 tuh nggak sih? 8, nggak tahu ya. Dial up gitu. Dial Gua nggak up. lahir di. Wow. Gua nggak tahu, gua Kita 2000 itu ya bro. Mas. Kan setelah itu ya? Gak, there's no way. Tahun berapa lu lahir aja? Astagfirullahaladzim ya 75 Allah, ya? kubur. Wow. Wow, oke. Yang itu loh yang pakai Langsung kabel ngerti. lain. Pernah nggak tahu? Apa sih? Udah, lanjut aja. Oke, sorry Zam. Anggap aja kita semua tahu gitu ya, meskipun ya udah kan. kenyataannya Oke. Garfield ya. Wow, oke. Aku masih shock gitu loh, kayak speechless kayak. Terus kayak waktu SMP kan aku nggak punya teman ya. Curhat. Ada aku kayak dulu kayak berkecimpung apa sibuknya tuh di internet mulu kan. Aku dulu kayak terpaparnya sama film-film horror underground gitu, film-film gore. Kayak August Underground. Itu tuh film Fox Snuff gitu kayak film-film apa? Fan footage lah istilahnya itu ya, fan footage. Nah, tapi itu cukup terkenal di eranya gitu. Terus film-film Vomit Gore Trilogy kalau pada tahu itu kayak film fetish muntah-muntahan gitu tapi dibalut ala-ala film-film art gitu. Pokoknya intinya film-film gore-gore underground gitulah dulu gedenya. Pas SMA baru tuh mulai kayak ngulik-ngulik kayak oh ini film kelas B kayak gini tuh ternyata gitu. Dan dulu waktu aku masih SMA tuh masih ada yang jual VCD gitu. Jadi aku dulu SMA tuh baru mulai yang kayak jual beli film-film VCD film-film 90s gitu. Yang film-film erotika yang pemainnya kayak Phoebe Lawrence. Tau enggak? Oh my god. Gak ada yang sereferensi sama lu. Marvin Shaina, Sally Marcelina. Salim Marcelina terkenal tuh. Kiki Fatmala dia. Kiki Fatmala gue masih tahu. Kiki Fatmala gue masih tahu. Disclaimer kita 2000-an dia lahirnya ya. Kalian tahun berapa lahirnya? Kalau gue sih 95 sih. 95 nggak goblok. Parah Eh, dia kurang bergaul dia. Tapi gue gak nonton film aneh kayak lu. Lo 95 nggak tahu dari apa aneh. Anak komplek. Gue Iya nih. Lo pasti sarapannya cukup siap sarapannya. petualangan si Serina. Dia kalau ke rumah tuh di KTP. Oh iya. Satpam tipikal gitu. Harapannya jus jeruk gitu sama Iya kayak yang turun tangga kayak oh ada jus jeruk. Ada jus jeruk. Makannya dikit habis itu tinggal. Iya, kabutnya ketahuan banget. Aku di struggle kelas menengah bawah nih. Gak relate. Enggak udah sama struggle kelas menengah Berarti bawah. lu anak-anak yang minum es tuh seneng gitu ya? Oh iya. Jajan di sekolah itu kan. Iya minum teh gelas dibalik. Dibalik diminta buat apa gitu. Malah topik jadi ya. Dia malah jadi ngomong ini gitu. Fokus ya. Adu nasib. Iya, ada kompetisi ya jadinya. Oke, jadi karena referensi tontonan lo gitu. Iya, terus pas kuliah awalnya gue kuliah di salah satu kuliah kursus ya, terus kayak itu Institut kursus. bikin film gitu. kursus sinema. lol, terus kayak ya udah di sana ketemu Mas Deka, kenal Mas Deka itu tahun 2000 16 akhir 17 17 ya? ya 2017an gitu. Terus akhirnya kita kenal akhirnya bikin. Aku fansnya dia gitu, fans nomor 1 gitu. Oh, Kayak film- ketemunya dalam rangka apa tuh waktu Dulu itu? tuh dia bikin film pertamanya dia kan Pendakian Birahi. Baru satu tuh filmnya Azam. Oh, dari Film awal pertama. langsung aneh ya?
Aku kayak Dari awal tuh udah itu ya. iya emang film itu film pertama ya. Terus apa istilahnya? Aku kan di Jogja, dia di Jakarta. Terus kayak apa ya? Ada pengen. Aku kan bukan tidak seperti dia gitu. Sekolah film. Enggak, saya sekolah saya nggak sekolah. Oke, sekolah boga. Iya, saya boga. suka perhotelan dulu. Iya, maaf. perhotelan. Sorry guys, Awas disclaimer bocor ya. namanya. Wow. So kan apa istilahnya? Ya emang suka baca-baca apa review film horor gitu, film B. Terus ada satu blog tuh namanya Horror Sucker BDW. Shout out. Shout out buat Mas Ringo Horror Sucker BDW. Dia tuh ada wawancaranya sama Azam soal pendakian birahi. Nah, aku tuh apa istilahnya ya karena emang mirip-mirip sih beririsan lah apa seleranya gitu. Seleranya oke. Tapi di kampusku jarang apa belum nemu lah yang apa explore di film B gitu. Jadi kayak nggak terlalu main-main di teman-teman film gitu jadinya. Aku lebih di komik gitu. Aku bikin komik. Terus kayak apa istilahnya? Waktu nemu pendakian birahi, loh, ini aku kiranya emang orang zaman dulu. Terus dia apa bikin film pendek gitu loh. Karena ini kayak wah, ini revival 90s erotika gitu-gitu kan. Dan ada apa? Dan yang bikin musiknya tuh Mas Adit Bujubuneng. Shout out to Mas Adit Bujubuneng. Dia yang bikin Pendekar Cyborg sama Metal Pertiwi dulu, aku tahu dari situ gitu. Taunya dari karena nama Mas Adit gitu, dan dia tuh orang yang apa istilahnya ya? Ngebawa apa sih dari karya-karyanya dia, karya visualnya atau karya musiknya tuh 80s gitu loh. Enggak apa dia 80s revival gitu-gitu. Dan emang dia hidup di tahun-tahun segitu, jadi sangat otentik gitu Otentik rasanya. ya karya-karyanya. Terus dia apa karena Mas Azam kerja sama itu jadi apa? Keren banget ini kayak apa ya? Terus pengen nonton gitu kan. Cuman dia screening di Jakarta doang waktu itu. Terus aku langsung approach Mas Azam. Terus kan nggak enak karena apa? Nggak usah apa? Bayar. Nggak usah bayar gitu. Terus aku tukeran gitu. Aku Barter karya, let's go. Karya gitulah gitu. Aku kasih komikku. Waktu itu komiknya ya horor-horor juga gitulah. Komik soal apa? Keluarga kecil diserang sama monster ayam gitu deh. Terus aku ayam ya. terus kayak yaudah tukeran kayak udah deh habis itu kami LDRan gitu berteman Let's jauh go. gitu ya. Monster ayam nih maksudnya maskotnya KFC gitu. Iya, boleh nyebut merek ya? Wah. boleh biar editornya aja yang ngurusin itu. Iya, monster ayam Ntar aja. di preview dulu kan ya ini kan. Ntar kalau Kayaknya ini aku harus kasih di-preview notes nih. ya kayak Kayaknya yang ini harus di di-preview. blur ya guys gitu ya. Ya siapa tahu KFC mau placement di Udah, lu udah Wow, Baru udah dua kali jadi nyebut kayak sih. baru 10 menit. Nambahin kerjaan orang. Merek udah banyak keluar. Iya. Tapi kalau Bang Deka juga dari awal juga udah interest film horor gitu. Iya, emang Tipikal suka ya. horornya emang udah kayak gitu gitu ya. Ajaib, ya gitulah. For the lack of better word yang film ajaib-ajaib gitu ya. Tapi kalau Bang Deka kan basicnya kan komik kan Iya, sebenarnya. komik, Kalau iya. komik-komik yang dibaca tuh kayak gimana sih kurang lebih dan Standar-standar sih kayak yang waktu zaman persewaan gitu. Komik yang persatukan anak Indonesia yang jadiin mereka alim ya, film Siksa apa, Neraka. Siksa Neraka. Aku tahu lagi gue. Tuh, tahu kan? Iya. Kayak setiap Tahu. generasi pasti tahu gitu. Gue tahu. lu baca juga. Baca sih enggak, tapi gue tahu. Oh itu brother di sekolah non. Enggak tahu juga nih. Enggak tahu. Buset Din. Internasional soalnya dia. Oh iya, ini sekolah internasional nih. Iya kan masuk rumahnya aja nitip KTP ke Sakti. Kayak gitu dia. Emang solid. Ini podcastnya jadi bully aja. Iya. Iya. Iya, Jadi Siksa terus, Neraka, terus kayak apa? Kalau tahu sote bahasa Jepangnya tuh apa? Right hand of God, left Iya, hand of devil. Atau sebaliknya. Nah, agak panjang nih. Iya. Kazuo Omezu. Dia tuh tapi Kazuo aku Omezu. bacanya yang bajakannya lokal gitu, bukan apa ya? Bajakan Bootleg. itu Iya, kan bootleg sih. Raja Wali Graffiti itu kayak penerbitan bootleg gitu. Shout out to Raja Wali Graffiti. Out. Lumayan banyak ya setan. Berapa menit ya padahal. Boleh ditulis aja ntar kita masukin Iya, kredit ya. ntar thanks to you ntar kita ini ya. Biar kelihatan banyak temen gitu. Jadi apa Raja Wali Graffiti itu penerbitan bootleg Indonesia gitu. Yang apa misalnya apa Jojo Bizarre Adventure kan terkenal ya. Mereka udah terbitin tuh dulu, tapi judulnya dijadiin misi rahasia gitu. Terus apa iya. Pat Labor masuk sini, judulnya jadi ganti Robocop gitu. Kayak diganti-ganti. Doraemon jadi Mr. Q, Mr. Q. IQ. Iya, Mr. IQ, Mr. Even IQ. yang Doraemon tuh digambar ulang gitu. Jadi kayak apa? Doraemon kan buntutnya di belakang gitu, sama dia dipindah di atas. Gitu lah, bootleg ajaib lah, ajaib. Iya. Terus nah salah satunya yang tadi itu yang gue bilang Sote itu komik apa ya? Gore gitu ya. Gore itu Gore gore sih. supernatural gitu soal anak kecil yang bisa lihat apa? Hantu gitu-gitu. Oke. Cuman apa?
mungkin dari komik-komik gituan sih. Dan itu mungkin yang numbuhin juga apa ya istilahnya, kami itu suka apa sih, film-film bootleg itu juga suka gitu. Iya, Kayak yang mau komentari lagi apa istilahnya? apa istilahnya ya? Rip off apa sih istilahnya? Film rip off gitu. Aduh, gue lupa. Mockbuster. Mockbuster, Asylum gitu. Asylum. Shout out to Asylum. Shout out to Asylum. Iya. Kayak kenal gitu ya. Iya. Kenal. Kayak Bahkan Pak. kita nggak ada yang tahu loh yang disebut-sebut semua loh. Wow. Oke. Bener-bener. Berarti tadi karena minatnya sama gitu kan kurang Iya, lebih gitu. di Terus sana. pertama kali kalian kerja sama bikin film bareng tuh film apa dan kapan? Yang pertama. Yang kan Mas Deka bantuin Tita lah gitu, Waktu gue itu aku kubur. bantuinnya kayak apa? Bantuin visual gitu loh. Poster awalnya. Dia posternya Azabku Azabmu. Itu film religi gitu. Iya. Tentang apa? Boleh sedikit dong, tipis. Tentang seorang Anak anak durhaka. durhaka. Udah kelar belum tentang itu. Oke. Anak durhaka. Yang sama ya ada konflik sama ibunya gitu. Iya. Gitu. Itu pertama kali kalian kerja Kerja sama bareng, bareng. ya. gitu. Kerja sama. Tapi itu udah nama Amer Belum itu. bersaudara belum? Itu pertama di KPK ya. Iya, terus Mas Deka bantuin animasi Bantuin titlenya animasinya. Gue yang kubur darah. Oh iya, tapi itu kan belum Belum Amer. Amer yuk gitu. Iya. Amer itu kan Azam dan Merdeka. Oh. Gua kira tukang mabuk. Iya. Lo astagfirullahaladzim Bukan ya? ya Allah, Bukan. Gak astagfirullah. pernah minum Amer. Enggak pernah. Iya. nggak pernah. Judul filmnya aja kan udah religius banget. Iya. religius. Sorry banget yang azabmu gitu. Ceramah kami nih. Iya, kita pendakwah. Ini disensor sih. Ya, sensor guys. Ini Kayaknya nggak ada yang notes nih. aman deh. Iya, ini sensor ya, tolong. Nih udah deket banget nih ngomongnya. Tolong ya. Lu ada Berarti awalnya bantunya sebagai itu tadi. Bantu-bantu aja. Jadi kayak misal dia butuh topeng pocong hiu apa? Topeng hiu nih. Aku posisinya masih Jogja. Kayak ada nggak yang bisa bikin apanya? Bantu-bantu gitu-gitu loh. Apa sih? Apa sih nyebutin? Iya, prop. Bantu-bantu Iya. aja. master. Terus kita baru kerja bareng atas nama Amer itu film Kuntil Anak Pecah Ketuban. Bisa ditonton di bioskop online. Yoi. Shout out to Ini, bioskop online. wait, ini ntar saingan nggak mereka? Enggak boleh. Enggak. Kalian saingan nggak kan? Apa kok lu liat gua kan gua anak magang. Harusnya lu lebih tahu dong. Iya, tolong sensor ya kalau misalnya emang saingan tolong Enggak, sensor gue aja. udah mau nyeletuk tapi Takut orang kan lagi lu? banyak mikir gue mau nyeletuk. Ya udah, Takut kan lo? ini sensor lagi aja nggak apa-apa. Aman. Sensor lagi. Online bisa ditonton ya. Itu halo Mas Angga. Gimana kabar kapalnya? Oh. Say. Juga Untung saya nggak tahu apa-apa. Iya, saya nggak tahu apa-apa. Nggak tahu apa-apa gitu. Tuh kan. Gua enggak mau ditelepon Beneran nggak usah nanti. diceletukin nggak? Oke, jadi film itu. Terus selanjutnya berarti kerjasamanya sebagai apa Bang Deka? Pas udah di Amer tuh, udah jadi Amer Pas udah Amer bersaudara tuh. tuh. Apakah kalian ngedirect bareng atau Ada sejauh yang mana? bareng, ada yang Atau satu produce, satu direct, atau Nggak juga iya begitu. gitu kadang-kadang. Tergantung banget sama proyeknya. Ada yang aku nggak ikut-ikutan apa-apa tapi ditulis sama dia. Tapi paling sering visi kreatifnya tuh dari Wah, lo, ini. Bang Azam. Iya. Jujur, gue jadi penasaran sama proses kreatif lo setiap bikin itu sih. Jujur, dari semua film pendek lo tuh gue baru nonton 2. Parah banget. Yang tadi Terus tuh lo yang- ngundang gue buat di Minimal gue tonton, Bang. Poster, pala banget poster. sering gerak mas kan? Iya, gue baru nonton 2 yang lupa pula lagi gue. Parah banget. Gue cuma ingat gue nonton satu di Vidsi, satu di YouTube gitu. Berarti goyang kubur sama YouTube sama yang YouTube? mie ya. Oh, ini mau Yang- dikomentarin dulu nih. Yang Omnibus. Ini. Ini ngapain nih? Ini ngapain? Wih, parah banget. Ini caper ya gara-gara ngasih bintang setengah ya? Say, nggak boleh. Untung aku nggak tahu Nggak apa. boleh. Kamu Nggak caper tahu. ya, kamu nggak Nggak tahu. tahu apa-apa. Semua orang jadi suci ya hari ini. Iya kita. Iya, oke, balik lagi. Gue jadi penasaran sama proses kreatif lo gitu, kayak gimana caranya lo menentukan treatment visual kayak gitu. Kayak tiba-tiba ngasih petir, tiba-tiba ada perang dildo tuh. Wow. Jalan pikiran lo tuh gimana? Asik. Cara akhirnya dapat esensi itu gitu. Gue mau tahu coba. Nah, gue ini banget ya kayak. Sebenarnya apa ya? Kan gue juga biasanya kan tiap kali gue bikin film itu gue harus tahu dulu nih gue mau bawa apa gitu. Misalnya kayak gue mau bikin film A, ini itu tujuannya untuk apa nih? Misalnya kayak oh ini Oh, ada adalah tujuannya ya. Coba ambil satu contoh. Coba. Kita Film. break dan satu kuburan Coba. berjalan Iya. tujuan lo apa coba? apa ya? Tapi sebenarnya kalau in general kita tuh sebenarnya emang kayak pengen ini ya Mas ya. Pelan-pelan kita kayak pengen ngerusak industri film Indonesia gitu loh. Oke. Kita pengen kayak balikin lagi film-film lokal ke 2000-an gitu. Biar kayak oke. esek-esek, undang bintang bokep gitu. Enggak bercanda. Super villain kita tuh sebenarnya. Iya. Ada tapi kayak
misalnya aku pengen ada satu film yang kayak emulate atau misalnya kayak homage tribute buat certain era gitu. Misalnya kayak Goyang Kubur itu kan itu homage untuk film-film La TV Tengah Malam, 90s dan Nayato. Shout out to Nayato. Iya. Komedi tengah Oke, malam kebetulan La kita TV. kedatangan Nayato. Nayato. Jadi kalau Nayato aku pingsan sih. Langsung pulang gitu. Langsung pulang kayak. Gitu ya. Nah, kita idola bersama Nayato soalnya. Terus nah kan Goyang Kubur itu kan. Terus kayak film yang kamu tonton di YouTube itu kan Arumi, itu juga kan kayak emang Aruni dan Dada Pocong. itu kan emang kayak ada irisannya gitu loh. Beberapa elemen yang aku kita nyebutnya love letter gitu. Karena ini kayak bentuk kita untuk kayak menerjemahkan kecintaan kita sama film horor pakai film-film gitu. Makanya kayak kita nuanginnya lewat film juga gitu. Nah, jadi kalau misalnya kayak Goyang Kubur tuh misalnya ide seperti apa gitu. Kayaknya tuh gabungan dari spontanitas dan selera yang jelek gitu. Iya. Kalau selera film jelek, ya lo bisa kepikiran lah ide-ide kayak gitu loh. Tapi itu lu udah lo konsep gitu ketika lu bikin ceritanya atau pas di editing aja kayaknya petir seru nih. Itu juga satu. Makanya kayaknya elemen spontanitas tuh kayak elemen yang cukup kuat di film-film gitu loh. Karena misalnya kayak Goyang Kubur itu awalnya tuh film slasher biasa. Itu judul awal filmnya tuh Akam Si Massacre. Iya, awal judulnya. Terus jarang yang tahu. Akam Si apaan? Kan Akam Si apaan? Anak kampung sini. Wow, let's go. Tahu enggak tahu kan pasti. kata kan awalnya. Tadi anak komplek tadi. Iya. Dia main karakter dia. Karakter mantap. Terus kayak Goyang Kubur tuh aku benar-benar kayak masukin elemen musikalnya. Itu tuh kayak H-3 sebelum syuting. Ada kayak H-3 sebelum syuting aku kayak baru kepikiran kayak ini kayak kalau dibikin musikal seru nih kayak. Aku kayak baru bikin kayak koreografinya, musiknya tuh baru kayak 3 hari sebelum syutingnya gitu. Dan makanya kayak aku pikir spontanitas tuh emang salah satu kunci ini gitu loh di film-filmku selama ini aku bikin film. Kayak pas di editing baru nambahin, ini kayak petir seru nih kayak pakai petir gitu. Baru nambahin petir gitu. Gitu sih. Terus dildo tuh kepikiran apa tuh tiba-tiba nambahin dildo tuh? Itu apa ya? Aku lupa deh. Itu yang ngadu Iya. gitu loh. Ada adegannya. Ada coba kayak Nyaris terakhir lah pokoknya ceweknya yang megang dildo. Gue nonton itu tuh udah berhenti pengen awalnya ya motivasi gue nonton film lu tuh kayak oke, gue pengen memahami film ini tentang apa sih. Terus setelah adegan itu terjadi udahlah nikmatin aja lah. Ketawa-tawa aja. itu dia. Gue udah gak paham. Itu siapa ya? Itu Dia kayak gak terima gitu, ini harusnya gak pantas masuk fit sih. ada orang bisa gitu. masuk fit sih gitu. iya benar. Kok ada yang ngeluarin duit buat gitu kayak gini? Kalau itu gimana idenya? Aku bener-bener lupa deh. Kayaknya kalau yang kayak gitu tuh bener-bener spontan sih. Karena mungkin kayak selama ini kan juga kayak referensi filmku kan yang aneh-aneh gitu ya. Ada kadang-kadang kayak suka kepikiran sendiri gitu loh. Aku juga nggak bisa kayak bener-bener jelasin proses kreatifnya gimana gitu. Karena emang kayak suka muncul sendiri gitu, kayak pop-up sendiri gitu di kepala aku gitu. Kayak lucu nih ada begini. Iya kayak lucu nih, lucu gitu kita. Tapi lu masih tipikal orang. Tadi kan lu sempat ngomong sebelum lu bikin film ada sesuatu tujuan yang pengen lo achieve dari film itu kan. Tapi kemudian ketika ada ya elemen-elemen spontanitas itu, apa kalau tipikal yang kayak gue mau nambahin ini tapi nanti sejalan gak ya sama apa yang pengen gue sampein gitu, atau tipikal yang kayak gue udah tambahin aja lah gitu. Kayaknya lebih kayak pertama sih, karena kalau misalnya kalau misalnya diperhatiin sih kayak mau aja kayak filmku tuh cukup terkonsep gitu loh, kayak masih kayak yang liar itu tuh kayak ide-ide yang ditampilin gitu kan, tapi sebenarnya kayak secara konsep tuh cukup padat, cukup jelas gitu sebenarnya apa yang pengen gue sampaikan gitu sih. Oke. Menarik sih. Oke, terus buat Bang Deka sejauh ini kesulitannya apa sih untuk mengeksplorasi genre yang horor kelas B lagi gitu? Kendala-kendala kayak gimana sih yang mungkin muncul gitu? Sebenarnya sih kalau lebih ke waktu awal-awal tahun-tahun 2018-an, 17-an gitu. Kayak waktu kami mau pitch gitu ya ke satu calon. Aduh. Ini juga nih. Dia ngejelasin gitu di depan. Ntar begini twistnya nih, begini. Terus kayak, tapi ntar nggak bisa ini dong. Ntar kalau kita ini ke festival gimana gitu. Yes, true. Kami kan apa ya istilahnya? Kayak pengen bikin film ya pengennya iya. Waktu itu tuh emang filmnya kepengen homage ke film-film atau sinetron-sinetron 90-an gitu yang romantika tersanjung gitu. Lebih ke ini. Lupus, bukan. Lebih ke bukan jadi lebih kayak kenikmatan terlarang gitu. Iya kayak gitu-gitu. Iya. Thriller erotik. Iya, ada itunya. Terus kayak
yang apa kalau dubbingnya nggak match sama mulutnya Iya. kayak gitu. Iya Paling lagi. gampangnya itu Ciri khasnya itu sih, benar. Terus kayak ada apa orang apa nggak sesuai umurnya gitu castingnya kayak gitu gitulah. Terus kayak Iya ya benar. kan emang tujuannya itu gitu. Ah. Tujuannya itu. Terus tiba-tiba di tengah ada musical number. Kan emang tujuannya pengen kayak gitu. Langsung kayak tapi makin kesini tuh sebenarnya lebih apa ya? Lebih nerima gitu apanya. Kalau kita emang pengennya begini, pengennya. Oh, karena emang udah banyak mungkin portonya sudah gitu. banyak Iya mungkin bener ya. sih, karena banyak portonya sih. Soalnya apa judul yang sama itu Nah. waktu itu pitch-nya lebih lancar gitu ya. Kayak dan kayak langsung apa? Oh ya yang ini gitu. Yang ini. Tapi awal-awal gitu berarti gimana dong menjelaskan konsep-konsep yang kalian bawa gitu sama kan absurd teman-teman banget kan. sama teman-teman ya. Iya, Tengah-tengah. gimana caranya lo meyakinkan ya kru atau mungkin Ini pemain cerita atau mungkin bagus loh penyandang kalau dana gitu ya. Ini bagus kalau pakai dildo. Guys, percayalah petir-petir ini pasti berhasil kan. Gimana coba gue tuh penasaran sebenarnya sama pendekatan lo Apakah kalian meyakinkan. menguasai ilmu sirup gitu? Beruntungnya tuh malah justru kayak siapa? Kayak si Arif tuh. Bukan Arif, beda lagi. Kayak dia tuh malah semakin ajaib tuh makin girang gitu loh. Iya, iya, iya. Oke. Tapi emang Oh iya, begini Mas. Gitu. nyari teman-teman yang sefrekuensi susah banget sih. Dulu awal-awal pertama kali kita bikin film, buset, jangan kan nyari tempat screening ya susah banget. Kayak nyari kru aja screening itu ya. susah banget nyari kru yang kayak mau, karena dulu kan sekarang udah beda lah kali ya iklimnya kan. Mungkin lebih melek juga kayak Iya, ini udah ada melek nih yang juga. begini gitu. Dulu kayak tiap kali kayak aku approach teman-teman buat bikin film, kayak bikin film bareng yuk, terus kayak oh ini mau dilempar ke festival mana? Kayak gimana ya? Karena dulu kayak waktu yang pendakian Birahi, krunya cuma 3 orang. Yang mau kerja bareng tuh cuma 3 orang. Akhirnya kayak yang kayak mau nggak bikin film bareng gitu. Tapi ini benar-benar kayak ini ya cukup beda lah dulu kan gitu. Ya, dan kayak ini ada approach-nya juga benar-benar kayak 1-2 orang doang. Terus dulu kayak screeningan juga benar-benar kita bikin sendiri, alih-alih kayak diundang atau kayak ada yang mau bikin screeningan. Kita kayak bikin sendiri gitu. Kita benar-benar gerilya banget sama Mas ya dulu ya. Gerilya parah dulu tuh. Oh, ini shout out lagi ya ke Mas Adit, WR Store. Kita akhirnya kayak pertama kali kita screening tuh di WR Store di Ben Hill. Kita kayak benar-benar kayak ngundang teman-teman dulu gitu kan segala macam. Itu kita setahun ya. Kita kayak benar-benar setahun kita gerak sendiri, benar-benar gerak sendiri ya. Sampai akhirnya kayak baru mulai tuh 2018. 18 tuh yang paling rame tuh pada ada festival-festival film, parade film, acara-acara kampus yang kayak paling kaget. dan aku seneng banget kayak tiap kali orang-orang ngundang film-film kita, mereka tuh bawa temanya keberagaman sinema itu sih. karena kayak mereka baru ngeh gitu, karena selama ini tuh mereka ngeh ada film kelas B gitu kan, Tapi nggak apa ya, mereka nggak tahu bahwa kayak oh ada yang sengaja bikin film sampah kayak gini kayak seakan-akan bikin film itu salah gitu loh. Film Iya. dengan yang B itu jangan bikin begini gitu, kayak seakan-akan gitu. Karena kalau kita kan emang kayak kita justru kayak ini cara kita buat nunjukin kalau kita cinta Itu sama itu love letter lo itu tadi. bener. Iya. Kan sering juga kayak ditanyain kayak kapan nih bikin film serius? Loh, ya, ini serius bikinnya? gitu. Ya. Ini bikin serius nih, emang bikinnya. begini. Ya, emang bikinnya begini gitu. Kapan nih bikin horor yang beneran? Lah Bener, ini iya. emang enggak beneran. Ini beneran horor kan? Kira bikin meme apa ya? Iya, meme raksasa gitu. Ya makanya kayak harus diakuin sih, dulu awal-awal bikin film strugglingnya gede banget, dulu struggle banget lah. Tapi kayak aku bersyukur sekarang ya mungkin kita masih dibilang niche masih ya, sebenarnya. Masih underground iya. Tapi aku bisa bilang ini tuh kayak baby step yang cukup berhasil lah, orang-orang bisa kayak melek gitu loh. Kayak oh ada yang self aware bikin film kelas B gitu kan, ketimbang kayak oh ini kan jeleknya nggak sengaja nih. Kayak dikiranya apa? Oh ini ngecekin sinetron gitu ya, ngecengin. Padahal padahal justru enggak gitu. Kami malah pinjem estetikanya mereka gitu. Emang kayak KPK kan sangat sinetron atau kuntilanak pecah ketuban. Kuntilanak pecah ketuban maksudnya. Korupsi. Harus kasih konteks ya. Maksudnya kan emang mati. emang karena kami suka gitu. Emang suka FTV horror, emang suka sinetron yang sejenis gitu. Emang pinjem. Jadi bukan kayak haha sinetron bukan gitu. Iya, kita lebih tinggi daripada kalian kan, ngomong gitu kan. Justru kayak Ngomong barusan itu aja dipotong. iya. Dipotong tadi bisa kan haha sinetron. Wah, parah banget. Berarti untuk produksinya lo sekarang kalian berdua tuh ada kru tetap gitu atau kayak lebih berjejaring aja gitu, setiap produksian krunya ganti-ganti. Networking ya benar. Dia belajar sih. Dia kayak ikut lompat tau Mas. Iya. Kayak satu komunitas ke komunitas lain gitu. Oh jadi kerjasamanya itu berdasarkan komunitas itu tadi? Iya, karena kita
Kolong tuh cuma berdua soalnya kolong sinema cuma berdua kan, dan kita tuh nggak punya duit, nggak punya resources apa kita cuma punya ide. Jadi kita kayak ayo kita pitching gitu. Kolaborasi gitu jatuhnya. Dan makin kesini kayak ada yang approach ya bahkan. Iya, gue seneng banget sih sekarang ya di kayak ada media-media gede gitu yang Luar biasa. Antelope, Juna Antelope loh. Duh, Antelope. Thank you buat Antelope. Shout out. Ini Antelope yang ngundang ini. Iya, ya, Antelope. Luar biasa. Mungkin kedepannya kita bikin goyang-goyang apa bareng ya. Atau kalau Antelope bikin film panjang horor, Ngomong sendiri sama bosnya mau dia. Kita mah cuma bawaan doang di sini. Nggak ada kontribusi. Iya betul ya. Tapi sejauh ini menurut kalian tuh udah bisa diterima nggak sih film kelas B. film horor kelas B gitu? Penerimanya gimana dah sejauh? Sebenarnya kalau bisa dilihat kayak dulu tuh waktu yang aku kayak balik lagi ke waktu yang cerita Mas Dika soal pitching yang ini yang sulit itu kan kayak waktu kita pitching itu mereka tuh kayak ngelihat film kelas B cuma kayak kalian tuh maunya bikin yang receh-receh ya gitu kan, padahal enggak, kita tuh kayak mau bikin film utuh ya, film yang ini gitu. Tapi sekarang kan kayak iklan, kayak film pendek gitu, ada kayak elemen-elemen receh yang sebenarnya tuh minjem film kelas B sebenarnya, yang mereka mungkin aware atau enggak itu sebenarnya dari film kelas B gitu kan. Dan kayak udah makin banyak ya Mas ya gitu kan. Iya. Jadi yang jokes bercandaan yang sengaja belokannya absurd. Iya, patah-patahannya absurd. Patah-patahannya absurd. Kayak mungkin itu ngebantu orang-orang jadi kayak filmnya begini. Kalau film panjang ya mungkin ada nggak sih film panjang? Enggak, maksud gue post Pengabdi Setan. Kan setelah Pengabdi Setan kan baru ada film-film yang lebih ini kan, dulu kan sebelum-sebelumnya kan film erotika kelas B gitu. Iya. Dulu kan juga ada stigma ini ya, kayak film horor Indonesia yang kayak Tali Pocong Perawan atau apapun yang embel-embelnya erotis itu kayak dianggapnya nggak valid gitu. Iya, kayak ini merusak ini terus industri padahal mah Padahal gimana tuh? Gue tertarik ke perspektif kalian loh, karena jujur gue sebagai anak tahun 2000-an besar di era film seperti itu, kayak Bola Hantu 1, ya Jupe Dewi Persik gitu-gitu. Jupe Dewi Persik. Iya bener kan? Nah, Mas Dika mau coba jelasin dari yang menurut lo gimana tuh dengan stigma seperti itu gitu? Kalau film horor seperti itu tuh nggak valid. Kalau ini aman nih kalau kita ngomong gini. Kalau dari kami kan jadinya bias ya, karena emang suka genre-nya. Jadi kayak kalau untuk industri keseluruhan kayak kalau aku sendiri sih nggak cukup punya ininya buat punya opini ya, cuman sebagai kayak horror erotika itu ada walaupun istilahnya oversaturated di pasarnya, cuman kan genre-nya sendiri nggak salah gitu loh. Benar Ya kan kayak ya memang ada pasar, gitu. genre-nya memang ada, tapi dan kalau itu gampang dijualnya kayak bukan salah genre-nya gitu loh. Nah, yang salah kan kalau oversaturated. Kalau benar. Kalau semuanya genre-nya serupa juga pasti orang-orang bakal bosen kok gitu. Nggak cuman yang esek-esek doang gitu menurutku ya. Ya dulu kan ada kan kayak tren film religi. Semua film religi. religi. Pasti juga ada yang muak kan. Not necessarily film religi itu jelek gitu kan. Well. barusan ini ya, menyandingkan film religi dengan ini. Film esek-esek. Film horor esek-esek. Itu kan seni. Ya, itu kan harus. Orang-orang kan juga muak tuh lihat kayak sinetron mulu nih 4 jam di TV kan muak. Tapi kan sinetronnya nggak salah gitu. Bener. Istilahnya genre-nya. Tapi sekarang selain kalian ada nggak sih yang benar-benar juga berkecimpung di seni kelas B ini? Kalau independen ada Mas Gugun, shout out Mas Gugun Javora. Ada Mas Sigit juga, baru Mercusuar Production. Ada di siapa Rizky dari mana? Rizky Noise ya. Ini bukan Rizky yang bikin film Anakku Sayang Salah Jalan. Oh ya, Jogja. Aku lupa, itu juga ada. Itu ada. Nah, terus tapi kalau kayak film panjang nih, mainstream nih aku. Kayaknya so far yang jarang film panjang ya? Iya, so far kayaknya yang emang kayak self-aware bikin film kelas B dan Nayato gitu loh. Nayato sih, terakhir. Kayak dia dulu sempat bikin film judulnya Pocong Pasti Berlalu. Terus ada kayak tiga tokohnya. Tokohnya tuh mereka parodi SWAT gitu kan. Namanya Sewot. Iya. Ya 3 orang ini kayak tembak-tembak pocong gitu kan. Terus kayak salah satu tokohnya ngomong kayak, aduh capek nih nembak-nembak mulu. Yaudah yuk kita pindah ke bioskop sebelah yuk. Emang ada apa di bioskop sebelah? Ada film The Raid 2. Ada dia sadar bahwa filmnya emang jadi disandingkan sama film yang lebih big budget gitu loh. Karena kan film kelas B kan termnya kan aslinya kan kayak film B-side. Iya, kayak dulu tuh ada praktek Hollywood gitu, cielah jadi ini ilmu kayak
double bill istilahnya. Ada film kelas A, film kelas B. Film kelas A ini film blockbuster, terus film kelas B ini film yang dibikin untuk menyandingkan film kelas B ini. Film kelas A ini, tapi dibikinnya asal-asalan gitu kan. Dibikinnya cepat nih gitu. Jadi murah, pemainnya nggak terkenal, tapi estetikanya nyangkut, jelek juga gara-gara buru-buru bikinnya. Nah, Nayato ini kayak aku juga sering banget ngeliat pattern Nayato bikin film kelas B yang disandingkan sama film-film yang rilisnya big budget gitu. Karena makanya itu aku percaya dia aware banget kalau dia bikin film kelas B gitu loh. Kayak gitu sih. Dulu Rumah Pasung itu dia bersandingnya sama film ADC 2 waktu itu gitu kan. Kayak dia paham bahwa kayak penonton butuh atraktif film juga nih. Lo bisa ke film yang big budget, lo bisa ke film gua yang kacangan gitu. Karena Nayato tuh nyebut loh di film itu film kacangan gitu. Dia sadar kalau filmnya film instan gitu kan gitu. Gitu. Dan dia selalu nutup ya? Iya. Jumlah ininya. Oh ya? Oh, berarti selalu ada peminatnya juga kan? Makanya Selalu. bener-bener Nah. kayak dan Nayato kan dia ngomong Nayato kan panjang kan jadinya aduh. Kita bikin satu sesi lagi. Nayato one. Tribute. Kayak dia tahu kapan bikin film yang untuk yang penonton yang cukup punya referensi film sama kapan bikin film buat warga yang lebih sering nonton TV gitu di rumahnya gitu kan. Jadi kalau misalnya dia bikin film yang emang buat warga yang suka nonton TV, dia cuma jualannya lewat poster sama judulnya catchy banget. Misalnya kayak dulu ada film horror komedi, judulnya Bangkit dari Kubur, itu penontonnya tuh ratusan ribu, banyak banget gitu yang nonton. Karena yang nonton tuh nggak peduli sama filmnya, mereka cuma datang mau pacaran, mau mesum atau cuma kayak selain pandang dong nih hiburannya, pulang mereka lupa film apaan. Yang penting mereka cuma bisa kayak spend time di bioskop gitu kan. Beda kan sama orang-orang yang kayak nonton film karena gue tau nih pemainnya siapa nih pemainnya film goer gitu. Film goers. Dan Nayato tuh paham banget gitu loh, mana nih viewers yang kayak audiensnya mana nih gini-gini gitu. Makanya buatku dia keren. Udah ntar kepanjangan udah. itu salah satu figur yang jadi panutan Iya, juga ya dalam bikin ini. Bikin film bener. Dan yang paling baru sosoknya Aldi Taher bukan sih? Oh well, tapi kalau Aldi Taher, Aldi Taher tapi ya keren sih. Iya. Ditahan. Baru di kepala berisik tuh. Oke, kita kasih pertanyaan terakhir mungkin. Boleh. Oke. Kalau pendapat kalian deh, harapan kalian terhadap industri film kelas B ini kedepannya nih pengen kayak gimana sih? Gitu. Bisa koexist sih. Iya, koexist aja dan makin rame gitu. Makin rame. beragam. Karena kan sekarang film bioskop tuh kita tuh makin beragam tuh film-film Indonesia. Yes, makin keren, production value-nya makin cakep, terus kayak genre-nya makin beragam. macam-macam. Karena ya kita climate internet juga ini kan apa sih? Kayak Membantu. harus informasinya kan genceng nih gitu kan. Jadi kayak orang-orang juga makin bisa buat kayak memilih sendiri gitu loh. Gue mau tayangan seperti apa ya gitu kan. Gue mau apa ya. Makanya aku sih pengennya kayak film-film kelas B juga ketemu sama penontonnya juga gitu. Jadi penonton-penonton yang kayak pengennya nonton film kelas B nih. Ya kita bisa kesana, bisa kesini nih gitu kalau sinema gitu. Mas Tika mau nambahin mungkin? Udah sih, balas sih. Kira-kira bakal ada film panjang dari kalian nggak? Iya. Dan kalau ada tuh kira-kira apa nih? Antelop? Ada membantu ya? Ini kode dari Antelope ya? Enggak. Enggak ada kode. Enggak ada, Bang. Kagak ada kode. Orang habis ini aja cabut. Emang ngasih PHP doang aja. Paradat. Film panjang kan ada beberapa skrip ya, tabungan skrip yang film panjang. Cuma ya kan emang nunggu duitnya dulu ya. Karena selama ini kan emang kita kendalanya duit ya. Tapi emang mau bawa style yang sama gitu. Enggak jauh-jauh sama film pendek yang udah kami produksi kayak. Udah sempat ngajuin juga nggak sih? Panjang ya? Belum juga. Belum. Karena emang mesti hati-hati ya. Iya. Mesti hati-hati. Nah, aku juga penasaran kalau formatnya film panjang di pitching tuh. Iya. Maksudnya film pendek aja idenya absurd gitu. Idenya gimana gitu. Judi terbesarnya kan yang ngasih duitnya ya. Kalau mau ngasih duit buat bikin. Iya, mungkin ada produser yang kemarin Iya, dapat duit banyak nih ya. Yang butuh penulis Boleh bisa dicoba di nih. Japri Iya. abang-abang ini. Azam Kalak Azam di sini ya. Terakhir dari gua, buat yang mau nyobain nonton atau ngerasain fenomena atau hype ya film-film B itu bisa dicari di mana sih bisa?
Kalau film-film kami ada di ini Ya terkhusus film lo mungkin lah ya. Oke. Kalau film kami ada di Flip Flop tuh ada Noda Ranjang Bekas. Oke. Nah, di situ itu yang film tadi kita bahas. Nggak boleh. Terus lanjut. Kenapa? lanjut. Terus kayak yang di bioskop online tuh ada Kuntilanak Pecah Ketuban. Dan sebuah film karya setan. Lanjut, judulnya masih belum kelar ya? Oh, dan Apa? seremoni satanik in a Cadaveric Madness. Mantap nggak? Ya kan? Ini kan udah panjang, bilingual, kurang aduh apa lagi ya kan? Iya. Kurang elevated apa lagi tuh? Itu ada tuh. Terus tadi udah disebutkan di Fitsi ada Yang kubur, yang kubur mandi darah. Terus di YouTube ada filmnya Azam. Arumina Lidah Pocong. Kalau yang yang kami langganan buat nonton film B tuh ada streamingan Amrik tuh. Namanya Tubi. Tubi. Yep. Tubi.com Lengkap banget tuh, sama- lengkap banget. Itu lengkap tuh banyak film-film. Bahkan kami yang kaget, wah anjir ada ini. Iya, benar. Ada- Itu film-film budget-budget rendah gitu ada banyak gitu. Di mana Darknighter.tv itu juga ada. Apalagi Mas? Alan Resnick. Kayaknya mulai ada deh kayak beberapa itu yang ada kayak ini Mas yang bikin film indie yang aku bilang itu si Rizky itu juga mereka punya kayak bikin streamingan sendiri. Iya, benar. Udah mulai banyak kok, udah mulai banyak. mulai jalan gitu. Terus kemarin siapa tuh? Mas Adik filmnya yang Pendekar Cyborg juga di pick up sama Trauma Plus apa namanya? Iya, trauma. Apa gitu. Oh. Pokoknya Trauma bikin Trauma tuh produksian film B di Amerika gitu. Berarti udah banyak banget juga ya Sebenarnya sebenarnya. Iya, pilihannya udah lumayan ini. Filmnya siapa? Mas Awis Riyadi yang Badut itu juga ada di Tubi tuh. Iya, benar. Oh, iya, salah dubbing satu. gitu. Beberapa film Indonesia juga banyak tuh di Tubi. Oke. Jadi buat pecinta film kelas B juga ya bisa langsung diikutin rekomendasi dari masternya. Iya. Waduh, master apa? Dari Mas Amer ya. Amer ya. Gak mau, Kalau udah gini boleh nggak tutup sih? situ aja udah, gak usah lo congor lo bahaya. Bahaya congor lo bahaya. Oke, siap. Terima kasih ya atas obrolan-obrolannya. Terima kasih, Anton. Terima kasih. Terima kasih udah hadir. Iya. Sangat membuka cakrawala ya. Cakrawala. Terkait dengan Harta yang film-film Bali. Udah gak usah nyanyi. Iya, sudah. Lagunya salah PH. Udah. Nggak boleh. Salah PH. Oke. Udah kayaknya segitu aja dulu ya. Oke. Takutnya nanti kita makin ke belakang makin nyinyir ya. Karena ini Wow. kita take tuh lagi Nah. ini lagi panas nih di Twitter gitu. Jadi ya udahlah, kita stop sini aja Kita ya. lanjutin obrolan. Kita lanjutin off-cam obrolannya aja. off cam aja. Oke? Bareng Terima sama kasih Mas ya, ini. Pak Thank you ya. Thank Kak you. Azam. Thank you Kak Thank you Deka. banget. Sama-sama.